anak-anak muda, di waktu yang baik ini saya coba berbagi tentang cinta sejati atau true love, cinta yang sesungguhnya. Dan sebelumnya saya pernah singgung ini di video yang lain. Hanya di video ini saya akan coba lebih pertajam tentang cinta sejati atau true love yang akan menjadi bagian dalam kehidupanmu, ya. Dan saya berdoa apa yang coba saya share ini dapat membantu kamu anak-anak muda, sehingga kamu bisa tahu orang ini, dia ini apakah cinta sejati saya atau bukan. Apakah ini yang memang terbaik yang dari Tuhan atau bukan. Nah, nanti setelah saya coba jelaskan ini, saya berharap teman-teman bisa membedakan mana cinta sejatimu, mana yang tidak, ya. Sehingga teman-teman muda bisa mengambil sebuah keputusan, oke? Nah, yang menjadi pertanyaan adalah begini. Apakah cinta sejati itu? Apakah cinta sejati itu, dan kemudian masih adakah cinta sejati di zaman yang sekarang ini? Masih adakah? Kan itu menjadi sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita tanya. Nah, kemudian apakah yang dari Tuhan jodohku, dia adalah cinta sejatiku? Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nah, ini sangat penting sehingga kita bisa peka, bisa tajam, kita bisa tahu, oh ini bukan cinta sejatiku, oh ini bukan yang dari Tuhan, ya. Jadi sekali lagi saya menyampaikan ini untuk mencoba membantu teman-teman untuk bisa membedakan dan tidak salah dalam menjalin sebuah hubungan, ya. Nah, pertama begini, ingatlah bahwa cinta sejati sumbernya adalah Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah kasih. Tidak dikatakan Tuhan punya kasih, tapi dikatakan Tuhan adalah kasih. Berarti dia sendirilah kasih itu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka sesungguhnya sumber cinta sejati itu ada pada kita. Nah, kalau kita jawab pertanyaan tadi, adakah cinta sejati itu? Ada. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, mereka pasti punya yang namanya cinta sejati. Nah, pertama-tama apa yang harus dilakukan untuk kita menemukan cinta sejati atau memiliki cinta sejati? Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita mencintai dan mengasihi Tuhan, sebab dia adalah sumber cinta itu, ya. Kemudian cinta sejati yang saya maksudkan ini yang dari manusia ada tidak? Maka jawabannya adalah ada. Siapa? Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mereka adalah cinta sejati untuk pasangannya, ya. So, untuk tanda pertama untuk engkau mengetahui bahwa dia adalah cinta sejatimu, maka yang pertama dia mencintai Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Begitu dia mengasihi dan mencintai Tuhan yang punya sumber cinta, maka otomatis dia akan mengasihi engkau, ya. Bagaimana mungkin dia akan mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara kamu yang kelihatan tidak dikasihi? Kan begitu kira-kira. Oke? Nah, sekarang saya beritahu sekarang cinta sejati itu seperti apa? Seperti apa sih cinta sejati itu? Yang pertama, cinta sejati itu dia memberi tanpa meminta imbalan. Jadi cinta sejati yang pertama, dia memberi tanpa meminta imbalan. Jadi dia memang memberi karena dia mencintaimu, dia memberi karena dia memang tulus. Tapi kalau contoh nih, dia memberikanmu sesuatu dan dia menuntut untuk kamu membalas, ya sebenarnya
gak usah dia tuntut pun, kalau kamu cinta sama dia, maka kamu akan lakukan itu. Tapi kalau semua dia tuntut, udah saya lakukan ini, udah saya lakukan ini, itu bukan cinta sejati. Cinta sejati itu dia memberi tanpa meminta imbalan. Jadi istilahnya dasarnya memang dia tulus apa adanya, sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai engkau. Ya, yang kedua adalah dia rela berkorban tanpa hitung-hitungan. Sekarang ini hubungan anak-anak muda jarang kita temukan yang begini, ya. Saya pernah dengar sepasang anak muda, ya, ketika mereka putus, bayangin ya, ketika dia putus, itu cowoknya minta semua barang-barang yang pernah dia berikan. Cobalah lihat. Saya waktu dengar saya bilang, serius? Iya, dia minta lagi. Aduh, parah ya. Jadi memang untuk yang tulus, untuk yang rela berkorban, maka dia tidak mengharapkan imbalan dan dia tidak hitung-hitungan. Inilah tanda bahwa dia adalah cinta sejatimu. Nah, saya nggak tahu yang 2 poin ini adakah di hubunganmu yang sekarang ini. Dia memberi tanpa mengharapkan imbalan, dia berkorban tanpa hitung-hitungan, atau justru dia hitung-hitungan. Kalau dia hitung-hitungan, dia bukanlah cinta sejatimu. Yang ketiga, tanda cinta sejatimu atau tanda cinta sejati itu apa? Yang ketiga adalah tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Hari ini keegoisan banyak diperlihatkan di mana-mana, apalagi di dalam sebuah hubungan. Ya, egois itu yang istilahnya maunya dirinya saja, ya, maunya dirinya saja, sementara pasangannya dia nggak peduli. Nah, ini egois ini loh, cuman memikirkan dirinya sendiri. Nah, sekarang teman-teman muda, apakah dia atau hubunganmu yang sekarang hanya mementingkan dirinya sendiri? Kalau dia hanya mementingkan dirinya sendiri, dia bukanlah cinta sejatimu. Cinta sejati, dia akan mempedulikan kamu, mempedulikan hubungan kalian. Itulah cinta sejati. Nah, 3 hal ini coba direnungkan. Baru kita akan masuk ke poin yang keempat, ya. Coba direnungkan. Yang keempat adalah dia berdoa untukmu. Yes. Doa itu tanda kita mengasihi Tuhan. Dan apabila kita mendoakan seseorang, itu tanda kita mengasihi dia. Ya, itu tanda kita mengasihi dia. Jadi, kalau dia cinta sejatimu, dia akan mendoakanmu. Bahkan bukan cuma mendoakanmu. Mungkin dia akan ngomong, selain berdoa, ayo kita baca firman. Ayo kita sama-sama beribadah. Nah, model yang begini adalah yang the best, adalah yang terbaik. Model begini adalah cinta sejatimu. So, yang menjadi pertanyaan adalah hubungan yang kamu jalani sekarang adalah hubungan yang dia mendoakanmu, mengajakmu baca firman, mengajakmu beribadah, atau sebaliknya tidak ada sama sekali. Nah, itu yang repot. Ya, saya dengan pasangan kami belajar setiap malam tentang firman. Kami doa, kami minta Tuhan untuk berikan kami pemahaman dan pengertian ketika kami baca firman. Kami juga beribadah sama-sama. Jadi hubungan itu bertumbuh. Sebab apa saja yang tidak diperhatikan, maka tidak akan bertumbuh. Ada kerusakan di situ. Ya, so itu yang keempat, dia berdoa untukmu. Kemudian yang kelima adalah dia memikirkan
dan merencanakan hari depan bersama dengan kamu. Nah, saya dapati anak-anak muda sekarang ya, mereka setiap kali saya konseling dengan mereka, saya dapati adalah ketika ditanya kapan akan menikah, ketika ditanya apa planning ke depan, nggak tahu, nggak ada perencanaan. Dan herannya saya, si cewek anteng aja, maksudnya dia gak kepikiran. Dan herannya lagi, bertahun-tahun begitu. Nah, inilah yang disebut dengan hubungan tanpa masa depan. Ya sorry ya, saya mesti ngomong begitu. Hubungan tanpa masa depan, tidak ada perencanaan. Kalau bagi saya kedua-duanya ini tidak masuk. Yang cowoknya tidak cinta sejatinya, si ceweknya juga tidak cinta sejatinya. Sama-sama sakit kedua-duanya. Ya. Jadi kalau dia cinta sejatimu, dia memikirkanmu dan memikirkan masa depanmu. Artinya begini, dia akan bekerja keras, dia akan bekerja, dia akan mengumpulkan, menabung, dan dia akan merencanakan hari depan. Jadi kalau kamu tanya kapan kita mau married, dia akan gamblang ngomong tahun depan atau segera, tanggal segini, bulan segini. Nah, orang-orang yang punya perencanaan itu dia jelas, dia ditanya apa aja dia bisa jawab sebab dia punya perencanaan. So, bagaimana kalau hubunganmu yang sekarang tanpa perencanaan dan tanpa memikirkan kamu? Maka saya beritahu, saya orangnya terbuka. Lebih bagus terbuka begini, tapi kamunya tertolong. Pesan saya, kalau dia tidak punya perencanaan, tidak memikirkan kamu, maka pikirkan ulang hubungan itu. Karena dia bukanlah cinta sejatimu. Cinta sejati yang dari Tuhan akan memikirkan kamu dan memikirkan masa depanmu. Ya. Nah, ini saya kasih ada dua catatan penting. Ada dua catatan penting. Yang pertama, yang mengasihi Tuhan dipastikan dia akan mengasihi kamu. Yang mengasihi Tuhan dipastikan dia adalah cinta sejatimu. So, untuk mendapatkan cinta sejatimu, maka hal yang paling penting, yang paling esensi, pastikan dia mencintai Tuhan. Dari mana kita tahu dia mencintai Tuhan? Lihat dari gaya hidupnya, lihat dari respon hidupnya, lihat kegiatan sehari-harinya. Apakah dia rajin beribadah? Apakah dia rajin baca firman? Apakah dia rajin pelayanan? Lihat kalau dia dilukai orang, kalau dia diinikan orang, apakah dia mengampuni? Apakah dia mengasihi? Lihat, pokoknya lihat gaya hidupnya, lihat respon hidupnya. Dari situ kamu bisa mengukur orang ini cinta Tuhan apa tidak. Ya, jadi sekali lagi, yang dari Tuhan, ya, yang mencintai Tuhan, maka dipastikan dia juga akan mencintai engkau, dan dipastikan dia adalah cinta sejatimu. Catatan yang kedua yang penting adalah jangan fokus, ya, jangan fokus mencari yang tampan. Boleh tidak tampan? Boleh. Jangan fokus mencari yang cantik. Boleh tidak cantik? Boleh. Jangan fokus mencari yang kaya. Boleh tidak kaya? Boleh, boleh banget. Tapi jangan fokus itu. Tapi fokuslah cari yang dari Tuhan. Bisa saja yang sekarang tidak kaya ya, tapi pekerja keras, jujur, tulus mencintai kamu. Ke depan dia bisa lebih sukses dari orang sukses. Karena apa? Karena memang orang yang pekerja keras, tulus mencintai kamu dan mengandalkan Tuhan. Orang kalau mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Ya, jadi anak-anak muda, perhatikanlah baik ini. Kelima tanda kalau dia cinta sejatimu. Kalau dalam kelima tanda itu kamu tidak dapati, jangan cuma bermain perasaan. Ya, ingat, cinta itu realistis, bisa diukur. Ukurannya apa? Yang kelima hal tadi, itu ukuran yang real, ukuran yang pasti. Jadi kalau teman-teman berani untuk mengambil sebuah keputusan, ambil sebuah tindakan, maka itu akan sangat menolongmu. Ya, saya berdoa
engkau akan menikah dengan cinta sejatimu. Dan aku percaya sepanjang hari ini, sepanjang besok, dan sepanjang tahun ini, ada hal-hal luar biasa, mujizat-mujizat akan terjadi dalam kehidupanmu. Ya, tetap semangat. Ya, God bless you, God bless you.